Kalau boleh tahu ini semuanya hasil dari YouTube nggak? Iya dong. Tempat ini. Semua hasil dari YouTube? Iya dong. Ini dibangun berapa lama kalau? Lama 6 bulan ya sayang? 6 bulan. 6 bulan. Jadi duitnya duit AdSense YouTube nih? Iya. Gila, luar biasa. Semuanya. Jujur. Penghasilan terendah di YouTube, terendah. Yang pertama kali banget lo dapetin berapa? Terendah. Berapa? Nah, itu terendah itu Masih awal-awal ya? awal tuh 6 Awal-awal lah. berapa? 6 juta. 6 juta. Dulu kita pernah mendengar slogan begini teman-teman. YouTube itu lebih dari TV. Maksudnya gimana sih? Walaupun ngasihnya sebanyak itu teman-teman, saya rasa itu nggak bakalan habis gajinya dari YouTube. Kenapa demikian? Dia bagi sekarang ini 10 juta, dari videonya hari ini dia udah dapat lagi puluhan juta gitu teman-teman. Nggak bakalan habis. Wow, luar biasa ya YouTube ya. Pada masa sulit sekarang ini, tentunya orang-orang lagi memikirkan jalan keluar dan solusi untuk masalah ini, terutama pada bagian ekonomi keluarga. Benar sekali teman-teman, Corona telah membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Tetapi yang dibutuhkan sekarang adalah semangatnya jangan sampai hilang teman-teman. Sebelum cerita ini dilanjutkan, saya sendiri pun teman-teman dalam keadaan yang luar biasa. Kalau orang bilang galau ya teman-teman ya. Kebetulan saya selain di YouTube memiliki usaha, ya bisa dikatakan ini adalah usaha utama saya teman-teman yang baru juga dirintis, yaitu usaha grosir pakaian jadi, yang mana biasanya barang-barang ini saya datangkan dari konveksi di daerah Jawa Tengah, juga beberapa dari pusat grosir Indonesia yaitu di Tanah Abang, Jakarta. Selama wabah ini teman-teman, itu luar biasa sekali pengaruhnya. Jangankan untung, pada tahun ini usaha kita buntung teman-teman. Rasa malu, segan sudah bercampur di kepala saya. Muka ini sudah muka tembok teman-teman. Semuanya terkendala, baik pembayaran dan beberapa utang. Pada masa sulit sekarang ini, tentunya orang-orang lagi memikirkan jalan keluar dan solusi untuk masalah ini, terutama pada bagian ekonomi keluarga. Setiap harinya kita butuh makan, ya nggak bisa dipungkiri ya teman-teman. Salah satu usaha dan ikhtiar saya teman-teman adalah ingin serius membuat konten-konten menarik buat teman-teman semua di YouTube. Saya lagi memikirkan insya Allah akan publish beberapa hari ke depan konten yang mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman di rumah. Nah intinya begini teman-teman, bagi teman-teman yang di rumah aja, yang belum dapat pekerjaan baru gitu, yang masih di rumah dan bermodalkan handphone, punya handphone Android atau punya kamera kecil seperti ini harganya murah. Ini harganya berkisar, dulu saya beli ini 500.000 kalau nggak salah. Nggak usah yang GoPro, itu mahal. Ya beli yang KW-KW-annya aja. Terkadang kita bingung, kita mau main YouTube tapi kita mau upload konten apa. Sebetulnya ini sih salah satu konten yang saya sukai gitu teman-teman. Umpamanya kita berada di desa atau di daerah-daerah yang jauh dari kota besar gitu teman-teman. Sebetulnya di situ potensi konten-konten yang unik sangat bagus loh teman-teman. Seperti kehidupan di kampung, yang di sana kita bikin vlog, melakukan kegiatan apa itu berburu, apa itu memancing gitu teman-teman. Jadi kita nembaknya mencari penonton yang dari kota. Kenapa kita cari penonton yang dari kota? Karena kota itu adalah jumlah penduduk yang lumayan ramai ya teman-teman ya, sangat padat ya di sana, dan juga internetnya banyak yang gratis gitu. Jadi penontonnya lebih besar dari daerah sana teman-teman. Nah juga orang-orang yang tinggal di kota itu juga membutuhkan hiburan di YouTube itu
untuk melihat kehidupan-kehidupan di desa. Karena mereka di kota tidak pernah melihat itu teman-teman. Begitu dia lihat itu di YouTube, pasti mereka tonton. Dan masuk lagi ke pembahasan berikutnya. Jika teman-teman sudah bikin channel YouTube-nya, sudah upload gitu ya, ikuti aja prosesnya teman-teman. Baca-baca aja persyaratannya jadi partner YouTube itu seperti apa, teman-teman baca aja. Dan juga banyak tutorialnya kok di YouTube teman-teman. Lalu seperti apa sih penghasilan dari YouTube itu? Sepertinya sih teman-teman, semua YouTubers itu yang udah sukses itu mereka pada kaya-kaya semua ya. Punya roda 4 semua, punya rumah besar-besar, duit banyak. Ya, video mereka yang nonton ratusan ribu atau jutaan per hari gitu teman-teman. Wah, seperti itu ya, seperti Bos Q gitu ya, si Baim Wong. Itu penghasilannya udah miliaran. Kalau saya pribadi sih merasa benar adanya teman-teman. Sebab yang nonton aja satu hari aja, gabungan dari semua videonya aja kayaknya puluhan juta gitu ya teman-teman. Wow, itu luar biasa. Juga durasinya panjang gitu. Itu luar biasa teman-teman. Memang yakin, kalau saya pribadi sih memang yakin itu udah miliaran lebih dalam 1 bulannya penghasilan beliau teman-teman. Nah, walaupun dia bagi-bagi giveaway tiap hari, kadang ada yang dapat 5 juta, 4 juta, dapat motor yang kadang di luar kota dihargai 10 juta gitu ya teman. Wah, tahu ya, ya saya ngikutin juga. Nah, walaupun ngasihnya sebanyak itu teman-teman, saya rasa itu nggak bakalan habis gajinya dari YouTube. Kenapa demikian? Dia bagi hari ini, dia bikin konten lagi hari ini. Dia bagi sekarang ini 10 juta, dari videonya hari ini dia udah dapat lagi puluhan juta gitu teman-teman, nggak bakalan habis. Nah teman-teman, soal rezeki ya, soal penghasilan dari YouTube, sebetulnya ini kan cuma perantara gitu. Saya juga hobi membaca buku teman-teman. Jadi setelah menonton video-videonya si Baim Wong gitu ya, saya teringat dengan satu buah buku yang saya baca sampai habis kala itu teman-teman. Dan ini pengarangnya adalah Bapak Ipo Santosa. Teman-teman pernah dengar? Nah, kalau teman-teman pernah dengar berarti kita sudah baca buku yang sama. Buku ini luar biasa teman-teman. Dulu saya baca, tapi saya sendiri tidak bisa menerapkannya secara full teman-teman. Judulnya 7 Keajaiban Rezeki. Nah, di dalam buku itu ada beberapa poin yang sungguh sangat luar biasa teman-teman, terhadap diri kita ya. Begitu kita baca itu buku, rasanya buku itu nampar diri kita sendiri gitu teman-teman. Kenapa? Apa yang dianjurkan di dalam buku itu, satu aja kita belum sempurna melakukannya gitu teman-teman. 7 keajaiban rezeki. Seingat saya di sana ada hal-hal simple, sepele yang sangat mudah kita lakukan tapi kita lalai teman-teman. Intinya buku itu adalah bagaimana sih rezeki itu bisa datang sama kita. Nah, uniknya begitu teman-teman. Ternyata karya Bapak Ipo Santosa ini luar biasa. Di dalam buku itu dia menuntut kita memantaskan diri teman-teman. Baik, kita agak panjang ya membahas buku ini ya teman-teman. Nanti ada fotonya di sini teman-teman tentang sampulnya. Mungkin teman-teman bisa cari di internet. Luar biasa bukunya. Untuk memancing rezeki itu datang sama kita, terlebih dahulu kitanya memantaskan diri. Ibaratnya gini, Tuhan itu tidak akan memberi rezeki kalau kita ibaratnya seperti baskom tapi bocor. Gua kasih lu hari ini, kata Tuhan ya, percuma saya kasih, wadah kamu nampung aja bocor, mubazir dong. Nah, kemungkinan seperti itu teman-teman. Jadi dia nuntun kita perbaiki diri. Begitu harta dikasih, rezeki dikasih, kita bisa memanfaatkan itu dengan baik dan benar gitu teman-teman. Wow, luar biasa sekali. Gimana Tuhan mau ngasih kita rezeki, sholat aja bolong gitu ya, mencarut-carut, berkata kotor tiap hari gitu ya. Wow, sangat nendang sekali. Pancing di sini adalah kekuatan sedekah.
dalam buku ini juga sedekah. Jadi Bapak Ipo Santosa menguraikan panjang lebar di dalam bukunya dengan bahasa yang sangat bagus ya. Tapi saya jabarkan dengan bahasa saya ya teman-teman. Memang benar apa adanya. Sedekah. Dalam kepala kita itu, sedekah itu udah berbentuk uang. Kita berat mau sedekah, kita aja nggak punya uang, apa yang mau disedekahin gitu ya. Wow, hal-hal yang biasa tapi kita lupa teman-teman. Ternyata sedekah itu mulai dari senyum dan sebagainya gitu ya teman-teman ya. Luar biasa. Nah, kata Bapak Ipo Santosa di dalam bukunya, begitu kita sedekah, ikhlas nggak ikhlasnya nanti ya teman-teman ya. Kadang ada juga kita mau ngeluarin duit 50.000 atau 100.000 ke dalam kontak infak gitu. Kadang ada hatinya yang berat tapi dikasih, kadang ada enggak, dicari pecahan yang paling kecil 2.000 gitu ya, dimasukin gitu. Nah, padahal apa yang kita berikan, kita sedekahkan itu dengan kata-kata pasti gitu, Allah akan membalasnya berlipat ganda, bisa cepat bisa lambat. Nah, batin kita sendiri teman-teman, kenapa kita bersedekah itu angkanya paling kecil, atau bersedekah itu barangnya yang paling jelek gitu. Ternyata salah kita di situ teman-teman. Kata Bapak Ipo Santosa, kita kasihkan hal yang terbaik untuk orang lain, bukan hal yang terjelek yang kita punya gitu. Wow, nampar lagi teman-teman. Yang kedua, terus ini yang ke-1, kedua, ketiga, pokoknya seterusnya teman-teman. Itu sedekah tadi ya. Nah, umpamanya kita nggak punya uang ya, ada orang senyum, udah sedekah gitu. Hal-hal kecil kita udah tahu teman-teman, tapi kita nggak lakuin gitu. Yang kedua, ada kayu di jalan, kita ampirin gitu. Nah, itu proses kita memantaskan diri, kata Bapak Ipo Santosa teman-teman. Siap itu, dalam buku itu ada lagi duha teman-teman, sholat duha. Itu sangat dianjurkan sekali. Kita sholat duha, berkata baik, zikir tiap hari, dan juga sedekah, sholat duha. Ya, sholat 5 waktunya juga nggak lupa loh teman-teman. Nah, itu kata Bapak Ipo Santosa, itu adalah proses kita memantaskan diri tadi. Habis itu teman-teman, ada lagi 2 bidadari ini teman-teman. Wow, luar biasa. Kita sebagai seorang anak tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah senang sebelum kita membahagiakan atau membuat senang orang tua kita, terutama kita anak laki-laki. Sebab sampai kapanpun kita sebagai anak laki-laki ini adalah punyanya orang tua. Kita yang merawat orang tua kita, itu adalah dari kaum laki-laki gitu teman-teman. Nah, yang maksud dari 2 bidadari tadi teman-teman adalah memuliakan 2 bidadari. Yang pertama orang tua kita, yang kedua adalah istri kita. Kita buat senang dulu orang tua kita, buat dia bahagia dulu. Nah, dalam hal ini balik lagi, kita berpikiran ini masih dari segi uang gitu teman-teman. Padahal Bapak Ipo Santosa tadi menguraikan belum ada dalam kasih orang tuamu uang sekian bulanan apa, enggak gitu teman-teman, bukan itu yang dia maksud. Pokoknya ini udah kadang secara sendiri-sendiri ya kita ya. Kadang kita arah pembicaraan kita ke sana gitu teman-teman. Itu menandakan mungkin batin kita itu salah ya teman-teman ya, atau kita orangnya suuzon terus gitu ya. Nah, akhirnya teman-teman, kata beliau dalam bukunya, cara membahagiakan orang tua umpamanya ya tiap hari kita telepon setiap jam 8 pagi, kayak apa kabar Bu, apa kabar Pak gitu ya. Kan mereka senang gitu daripada ditelepon 1 kali 2 bulan atau sekali setahun gitu. Ternyata hal itu juga bagian dari kita menyenangkan hati orang tua. Nah, ternyata hal-hal seperti ini juga nggak kita lakukan gitu teman-teman. Betul nggak? Nah, ternyata itu adalah hal-hal yang menghambat rezeki kita gitu teman-teman. Dan yang kedua lagi. Pokoknya selanjutnya ya teman-teman, soal istri gitu. Ya kita
bikin dulu bahagia gitu, senang hatinya gitu teman-teman. Ternyata mungkin kita sering berantem, gimana rezekinya mau apa rumah tangga berantem gitu teman-teman. Ternyata dalam buku itu luar biasa teman-teman. Teman-teman baru dengar cerita dari saya aja udah nganggap saya sebagai seorang penceramah juga nanti. Bukan, ini yang ingat dalam buku itu teman-teman, luar biasa sekali. Nah, di saat kita sudah begitu teman-teman, memantaskan diri tadi, masuklah fasenya kita berserah diri gitu teman-teman. Kita berserah diri. Nah, dalam arti kata gini teman-teman, kita berserah diri itu bukannya kita nggak berusaha sama sekali untuk mendapatkan si rezeki ini teman-teman. Kita tetap berjibaku dan berusaha mencari sumber-sumber yang bisa menghasilkan dan menjadi rezeki buat kita gitu teman-teman. Nggak mungkin lah habis berdoa ngangkang aja di rumah kayak gini datang rezekinya, nggak mungkin lah. Kita aja teman-teman mau minum aja gelasnya diangkat dulu. Wah, mau diangkat baru minum gitu ya teman-teman. Nah, balik lagi. Setelah balik ke corona ini rasanya semuanya nendang semua. Ini cobaan buat kita semua ya teman-teman ya. Ya terimalah dengan ikhlas teman-teman. Kita terima dengan ikhlas, kita perbaiki diri kita mulai dari saat ini. Termasuk saya sendiri sangat jauh. Nah, balik lagi ke YouTube teman-teman. Mudah-mudahan setelah kita memantaskan diri, begitu auranya sudah terpancar gitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan ada jalan buat kita, salah satunya di YouTube. Terutama juga diri saya pribadi teman-teman. Mudah-mudahan video-video saya setelah ini teman-teman sukai semua, tontonnya sampai habis, iklannya nggak di skip. Nah itu teman-teman, jadi saya sendiri sih sangat menyarankan, saya bukan orang yang jualan bukunya, bukan teman-teman, tapi yang bagus memang dibilang bagus gitu teman-teman. Itu bukunya luar biasa teman-teman. Pokoknya karangan dari Bapak Ipo Santosa, dia kan banyak, itu ada beberapa buku. Teman-teman baca dulu bukunya ya, pokoknya buku pertamanya itu, dia bukan buku pertama ya, tapi saya sarankan gitu teman-teman baca dulu buku itu, 7 Keajaiban Rezeki. Ada 7 di situ teman, diuraikan gitu teman-teman. Wow, luar biasa. Kalau mau cerita itu kayaknya per lembar itu udah ada di kepala saya, tapi melaksanakannya yang belum sempurna teman-teman. Balik lagi soal sedekah teman-teman, ini soal sedekah nih kayaknya panjang. Beliau di dalam bukunya pernah nulis gini teman-teman, kalau nggak salah dia sedekah jam tangannya di atas pesawat kalau nggak salah. Dia dapat kabar istrinya mau melahirkan atau gimana gitu teman-teman, tapi dia lagi di atas pesawat kalau nggak salah, mau ke Arab waktu itu, ke Jeddah atau gimana kalau nggak salah ya. Dia cerita pribadi dia atau dia cerita orang lain ya di dalam itu, pokoknya kayak gitu teman-teman. Dia sedekahkan apa yang paling baik yang ada sama dia, yang lagi dia pakai gitu teman-teman. Nah itu dia sedekah, kebalik ya sama kita ya, kita kasih yang paling kecil yang ada sama kita, kasih duitnya yang kalau ada yang logam kalau enggak yang 1.000, kalau enggak yang 2.000 gitu ya, paling tinggi 5.000 gitu ya. Ternyata beliau kasih sedekah jam tangan yang dipakainya hari itu teman-teman. Wow, luar biasa. Nah kita sendiri udah sanggup, habis nonton video ini coba kita berikhtiar kasih sedekah orang apa yang paling kita sayangi, yang kita paling sukai, yang ya benda-benda kesayangan kita lah gitu teman-teman. Kalau kayak duit ya, kata orang sih dalam buku itu, kata beliau, masa di masjid tinggalin orang pakai golok gitu kan, duit 1.000 ya yang pati murah pakai golok, kasih yang pakai peci dong ya, duit merah 100.000 bener juga ya. Nah gitu teman-teman. Wow, jadi santai yang ngomongnya soal ini ya. Bener teman-teman, bukunya sangat luar biasa, sangat luar biasa bukunya. Wow, ini videonya agak panjang teman-teman. Ke depan kita akan bikin konten yang menghibur. Kita bikin durasinya 10 menit, 15 menit. Video apa ya? Nanti aja teman-teman. Pokoknya judulnya nanti kita jelajah. Jelajah, ketemu ini, ketemu itu, nanti kita videoin apa segala macam.
kebetulan di sini ada hutan, ada apa. Ini kebongkar nanti nih. Ya mudah-mudahan aja teman-teman menyukai lah nanti ya. Insya Allah yang jelas positif. Ini untuk teman-teman yang berada di kota besar sana. Kalau mau datang sini nanti saya ajak juga aktivitas yang baru ini. Kalau mau, kalau satu jiwa kita bro. Penasaran ya? Ya penasaran dong. Tunggu aja videonya. Nah teman-teman, mungkin teman-teman di video ini lihat, wow ceria sekali gitu ya, kayak orang bebas dari hutang aja gitu. Enggak lah teman-teman, ini kepala sebetulnya memang udah saya bilang tadi, muka ini udah kayak muka tembok. Malunya udah luar biasa sekali. Kalau orang Minang bilang utang salili pinggang. Utang banyak gitu teman-teman. Ya mudah-mudahan Allah kasih jalan terbaik, jalan keluar buat saya ya. Mohon doanya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Salah satu ikhtiar yang saya lakukan adalah ya saya, apapun pertanyaan teman-teman nanti, apa yang mau teman-teman tanyakan, apa mau kita diskusikan seputar ini, baik itu YouTube, saya akan berbagi juga sesuai dengan pengalaman teman-teman semua. Mau minta nomor WA apa segala macam, kita kenalan aja semuanya teman-teman. Juga teman-teman bisa ikutin Instagram, bisa ikutin Facebook nanti di deskripsi supaya kita saling kenal gitu teman-teman. Juga ikhtiar saya itu teman, lagi membangun channel YouTube ini bermanfaat, banyak view-nya, banyak iklannya, teman-teman gak lewat kan iklannya gitu. Cuma dong kalau ada iklannya tapi nggak ditonton gitu. Ya mudah-mudahan teman-teman juga tonton nanti ya. Ya mudah-mudahan aja teman-teman channel ini nanti kedepannya bisa bermanfaat. Wow, luar biasa juga waktunya kita curhat teman-teman. Ayo siapa teman-teman yang nontonnya dari awal nggak di skip, ditonton sampai habis, berarti suara saya enak. Nah teman-teman, mungkin segitu dulu video kali ini. Jadi mungkin untuk besoknya kita sudah mulai aktivitas terbaru. Tapi ada sih duit dari internet itu. Saya juga lagi ada pelajari satu aplikasi teman-teman. Ini aplikasi terbaru kayak. Tapi saya belum bisa publish. Saya mau selain YouTube ya, saya juga aktif di YouTube. Cuma kemarin itu dapat informasi ada satu aplikasi. Aplikasi itu juga bisa menghasilkan dolar. Masih juga dengan iklan juga teman-teman. Tapi saya belum bisa bilang nama ya. Sebab saya mau cek dulu, katanya dari persyaratan dari izin di Indonesia udah kelar dari bulan April kemarin katanya, kata si perusahaan ini. Sering juga sih meeting-meeting atau di aplikasi Zoom itu kita saling mendengarkan mereka yang ngobrol-ngobrol gitu ya, interview wawancara itu ya, pokoknya gitulah. Jadi saya mau, ini benar nggak, membayar nggak nanti, hukumnya gimana gitu ya. Nah di saat semuanya udah kelar nanti saya sendiri bakalan publish juga buat teman-teman, saya ajak juga teman-teman. Nah untuk sekarang ini di YouTube aja lah dulu kita gitu ya. Kalau ada teman-teman yang ada barang yang secara berwujud gitu ya, atau bisa juga sih entah jasa gitu ya, atau barang dagang gitu, menggunakan YouTube, Facebook, Instagram juga bisa jualan di rumah apa segala macam di marketplace gitu. Kadang saya juga gitu teman-teman, orang rumah kayak gitu juga. Untuk ya sekarang ini hidup bertahan hidup judulnya teman-teman. Wow luar biasa sekali ya teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel ini, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan tanda loncengnya. Jadi kita berteman di dunia maya ini teman-teman. Suatu saat kalau kita ada kesempatan, kita ketemu yang hobi bertanam, kita nanam bareng di rumahnya. Dan di aktivitas yang baru ini, siapa yang suka juga, kita bareng-bareng juga. Penasaran lagi kegiatan apa ini? Ada aja. Kadang cewek ada juga ngelakuin ini, tapi banyak cowok sih. Baik teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan teman-teman menyukai, nggak bosan,
untuk nonton video dari channel ini ke depannya. Channelnya apa? Jum 462. Wow, ganti channel nggak teman-teman? Nama. Nggak usah lah ya, biarin aja lah itu ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih atas supportnya selama ini. Tanpa kalian semua teman-teman, channel ini tidak ada artinya. Sekarang kita sudah di angka 85.600 subscriber. Berarti sekitar 15.000 lagi kita akan mencapai 100.000 subscriber pertama teman-teman. Kita akan mendapatkan silver play button. Target ya itu tergantung teman-teman semua. Kalau teman-teman mendukung, yang belum subscribe tolong subscribe. Kita mau juga mendapatkan silver play button. Kita mau tempel di sini nanti teman-teman ya. Di sini ya. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, mendapat jalan keluar semua dari wabah-wabah yang terjangkit sekarang ini. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.